Get on my head. 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 Ya, assalamualaikum Sobat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana, dan hari ini saya sedang kumpul dengan teman-teman saya bidan di PKU Muhammadiyah. Nah, kita kenalan dulu ya sama teman-teman kita. Siapa namanya, sayang? Bidan San. Nah, kenalan nih. Sama kamera. Nih bidan Yuyu dan bidan Isti. Nah, ini teman-teman ini pagi ini hari Minggu ya. Maaf ya kita ganggu, tadi udah habis bisa pasien. Cuma saya mau bagi-bagi ilmu sama mereka. Jadi, ada yang namanya tes kepribadian. Kalian ini sebenarnya udah pernah nggak sih tes kepribadian? Belum pernah dong. Nggak punya kepribadian. Belum tahu kepribadiannya apa. Yang pernah kalian kerjakan tes selain tes kebidanan, apa coba tesnya? Tes psikologi. Iya, bikin SIM paling. Nah, kamu tes psikologi itu tesnya tes apa tuh? MMPI? Sidang BP4R dong. Apa? Sidang BP4R kemarin. Oh, Psikologi tes 100 soal. satu soal. Tapi kamu nggak tahu hasilnya apa dan kamu nggak tahu kamu tuh gimana nggak tahu. Oh, berarti kalian belum pernah dengar istilah tes MBTI? Belum pernah. Jadi ada namanya tes, Sobat Citana, namanya tes MBTI. Nah, nanti kalian kerjain ya. Kita pengen tahu nih, kalian ini ada berapa orang? 12. Ada 12 orang yang pernah tes kan. Jadi panjangannya itu Myers-Briggs Type Indicator. Nah, kalian coba deh, kalian pernah tes kepribadian mungkin waktu kalian sekolah kebidanan ya? Iya. Atau nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Berarti kalian nggak tahu kalian tuh introvert apa extrovert? Belum tahu, nggak tahu. Sensing atau thinking, feeling, judging. Nah, teman-teman nanti coba ya, ada videonya nanti saya udah buat. Nah, tes MBTI itu, videonya tuh harus kalian tes sendiri dan harus jujur. Kalian harus memilih berdasarkan pilihan-pilihan yang ada di tes itu. Nah, tujuannya apa? Nanti akan ada hasilnya. Yang pertama, video pertama itu adalah perbedaan orang, apakah dia seorang extrovert atau seorang introvert. Kalian udah pernah dengar nggak sih extrovert introvert itu apa? Extrovert itu yang bebas, kalau introvert itu menyendiri sendiri. Ya, biasanya kalau orang ekstrovert tuh orangnya suka banget mencari inspirasi atau energinya itu dari luar. Ya, jadi dia misalnya suka jalan-jalan, healingnya tuh suka kumpul-kumpul sama orang. Sementara kalau introvert dia dalam diri sendiri. Kalau dia kumpul keluar, dia bakalan kelelahan sebenarnya, atau dia akan kehabisan energi istilahnya. Nah, dari video yang pertama itu aja sudah kan ada perbedaan antara orang ekstrovert sama introvert. Jadi nanti orang yang video pertama bisa dapat jawabannya apakah dia extrovert atau dia I. Nah, terus nanti yang kedua ada video sensing atau intuitif. Itu pasti lebih nggak pernah dengar lagi kan? Nah, orang yang sensing dia akan melihat atau pengambilan data berdasarkan informasi yang ada. Jadi mungkin kalau kalian bidan, kalian cuma dapat data, ya itu yang kalian bisa lihat. Tapi kalau orang yang jawabannya intuitif nanti berdasarkan tesnya, itu akan melihat data itu akan melihat makna di balik datanya. Jadi kadang-kadang dia akan lihat ini datanya nggak sesuai nih, kayaknya nggak kayak gini deh ceritanya, misalnya seperti itu. Kan kadang-kadang dalam kebidanan ada yang beda ya, teman kamu ada yang kalau kamu jelasin sesuatu dia nggak ngerti-ngerti, padahal kalau setiap kamu tuh kamu ngelihat sesuatu ada yang lain gitu doh dari data itu. Nah, nanti teman-teman Citana juga coba apakah kalian termasuk orang yang sensing atau yang intuitif berdasarkan video yang kedua. Itu juga dipotong jadi sekitar 10 menit juga. Jadi tesnya nggak bersamaan supaya kalian nggak jenuh juga. Nah, yang video yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan. Apakah kalian itu ngambil keputusan kamu berdasarkan keputusannya berdasarkan pemikiran atau perasaan kebanyakan dalam kehidupan? Kalau saya sih biasanya pemikiran itu. Nah, bisa dibuktiin nih apakah benar nih kamu berdasarkan pemikiran atau kebanyakan pakai perasaan berdasarkan video yang ketiga, yaitu membedakan apakah kamu orang thinking, jadi kodenya nanti T atau feeling. Nah, kalau video kedua tadi akan dapat hasil kodenya apakah kamu S, sensing atau kamu N, intuitif. Kalau kamu pemikiran, kamu T,
yang video ketiga, kalau kamu perasa, keputusannya berdasarkan perasaan, maka kamu kodenya F. Nah, yang terakhir, video yang keempat adalah video terakhir. Keputusannya adalah akan memilah antara kamu orang yang sistematis dalam kerja, judging, atau dalam kehidupan sehari-hari juga, misalnya ngurusin anak, rumah tangga, atau persahabatan, atau apa. Kamu tuh tipikal orang yang terencana, atau yang spontan, atau fleksibel. Nah, itu perceiving. Jadi nanti kodenya antara J atau P. Kombinasi dari keempat video ini, teman-teman cerita Ana yang akan dikerjakan juga sama teman-teman saya di Muhammadiyah ini akan menghasilkan 16 tipe kepribadian. Wow. Seru kan? Iya, nah, 16 ini akan membuat jadi jawaban kenapa di kelompok kamu ada orang tertentu yang nggak bisa cocok sama si ini. Ada yang satu kenapa nggak bisa nyambung sama si ini. Nah, ternyata kalau teman-teman mau tahu, saya udah kerjakan tes ini tuh bukan sekarang aja. Sebenarnya saya udah pernah kerjakan itu waktu saya sebelum masuk sekolah spesialis. Jadi itu sekitar 10 tahun yang lalu saya udah kerjakan. Nah, tuh saya ngeliat kok beda ya antara pemikiran saya dengan banyak orang. Kalau kalian lihat kan saya agak beda ya. Nah, ternyata persentase dari kombinasi tes saya nanti akhir dari video-video itu saya akan kasih tahu siapa saya dan gimana kalian nanti bisa baca diri kalian sendiri. Ternyata saya cuma 4%. Jadi kalau cuma 4% orang kayak saya, berarti dari 100 orang cuma 4 orang yang pola pikirnya kayak saya. Jadi gimana mau orang melihat saya nggak aneh ya, gitu. Nah, ada juga orang-orang yang kepribadiannya umum banyak. Nah, tapi ada juga nanti akan menariknya ada nanti tabel, nanti saya kasih lihat. Nah, saya nggak tahu apakah tabelnya akurat apa enggak, tapi beberapa tabelnya akan saya jelaskan nanti. Contohnya bahwa ada kepribadian tertentu yang nggak akan pernah ketemu, dia akan selalu konflik. Mau dipaksain kayak apa mereka nggak akan nyatu. Nah, menariknya kalau kalian mau coba-coba sih, tapi kalian sebaiknya sih jangan bikin ribut ya. Kalian coba aja sama pasangan kalian atau kalian coba sama orang terdekat kalian. Kenapa orang-orang yang dekat sama kalian itu nggak bisa ngertiin kalian? Ya sebenarnya bukan karena mungkin nggak bermaksud nggak bisa ngertiin, tapi mungkin dari 4 hal ini ada banyak perbedaan yang nggak bisa nyatu. Misalnya kalau kamu orang feeling dibilang terlalu banyak lebay nih, terlalu, atau yang orang thinking kan pemikirnya kaku ya, dia misalnya dia harus sesuai dengan apa yang dipikirkan, jadi dia kalau nggak ada data pasti nggak mau terima aja informasi. Nah, bisa beda banget sama orang feeling dan orang intuitif gitu. Jadi kadang-kadang bisa ada perbedaan yang mendasar. Nah, ada juga yang bisa bikin mereka jadi cocok. Nah, itu bisa dipelajari lebih lanjut, tapi yang jelas coba dulu tesnya. Nah, syaratnya tes ini juga bisa berubah. Kenapa? Karena kadang kalian ngisinya nggak berdasarkan diri kalian sendiri. Misalnya gini, nanti ada pertanyaan misalnya, kamu biasanya senang berada di keramaian. Kamu senang nggak di keramaian? Senang dong. Kamu senang? Nggak terlalu dong. Kamu? Nah, sebenarnya kalau kamu nggak terlalu, jangan kamu kayak aku pengen sih sebenarnya diterima di keramaian. Aku jawabnya ya aja, jangan ya apa adanya aja. Kalau kamu nggak senang, jawabannya tidak, karena di situ nggak ada yang ragu-ragu. Jadi kalau kamu bilang kamu nggak terlalu, jawabannya tidak. Atau kamu misalnya kalau aku dibilang senang keramaian, aku nanti dibilangnya heboh. Aku jawabnya tidak aja deh. Jangan berdasarkan apa yang kamu ingin, tapi berdasarkan sebenarnya kamu tuh selama ini gimana. Karena aku ngelihat waktu pertama kali aku jawab, kepribadianku tuh berubah. Padahal sebenarnya bukan berubah. Aku ingat banget waktu aku coba-coba, aku sering uji. Terus aku nanti dapat hasilnya tuh, aku ngelihat hasilnya tuh kok nggak kayak gue ya. Akhirnya aku pelajarin tuh 16 kepribadian itu. Ternyata waktu pertama kali aku uji, hasilnya itu adalah bukan berdasarkan siapa aku pada saat aku mengerjakan, tapi berdasarkan apa yang aku inginkan. Aku tuh pengennya kamu harus terima di kelompok orang yang banyak. Pengennya gitu kan, tapi ternyata kenyataan kita nggak bisa diterima di kelompok orang banyak ya. Kamu jawabnya iya, aku nggak bisa diterima di kelompok orang banyak gitu. Ya jawabnya sesuai dengan apa yang terjadi di diri kamu juga, bukan apa yang kamu harapkan dari diri kamu. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi. Jadi kalau dibilang tes ini akurat, mungkin akurat kalau kamu jawabnya jujur berdasarkan apa yang sama ini terjadi di diri kamu, bukan berdasarkan harapan kamu. Nah, terus yang kedua juga ada yang bilang sih tes ini nggak akurat karena kadang-kadang kalau kita ngisinya juga nggak konsentrasi, kamu nggak bisa ngeh sama pertanyaannya, karena pertanyaan itu kadang-kadang tricky itu kalau nggak paham betul-betul ya sebaiknya kamu jangan jawab dulu, kamu mikir dulu gitu. Jadi bukan kayak cepet-cepetan ngetesnya kayak mau ujian. Walaupun videonya udah aku potong sih 10 menit. Nah, jadi aku saranin kalian ngerjainnya pas kalian lagi nggak sibuk sendirian, terus kalian pakai earphone. Jadi nggak keganggu, nggak terdistraksi gitu loh. Walaupun tapi kalau tes
Jangan pas kalian lagi jaga. Jangan pas kalian lagi sibuk ngurusin anak. Justru pas lagi kalian sendiri, kalian pakai earphone, konsentrasi. Karena pertanyaannya kalau harus kalian pahamin, harus kalian renungin. Nah, karena kode ini kalian berubah aja, misalnya antara ENFJ sedangkan ESFJ itu udah beda. Kira-kira kalian ada yang mau tanya nggak, bingung nggak? Jadi aku saranin ya buat teman-teman Cetana, kalau pas ngetes ini jangan dikerjakan pada saat lagi masa sibuk. Jadi kerjakan sendiri, jawab dengan apa adanya diri kamu. Terus kamu renungin juga pertanyaannya dan pakai earphone, jadi nggak keganggu gitu. Kira-kira Berarti ada nggak? penting nggak ya dok ya tes kepribadian ini? Nah, kalau kalian ngerasa dalam kehidupan kalian itu kalian nggak bisa menemukan siapa diri kalian sebenarnya dan kalian masih ngerasa banyak konflik kepentingan dalam diri kalian dan dalam kehidupan sehari-hari kalian, aku saranin deh kalian tes ini gitu. Akan ada ketemu nanti akhirnya saya akan jelasin ketika kalian dapat 4 kode ini akan kejawab loh kenapa ada orang yang tidak pernah bisa nyatu sama orang lain. Iya benar. Akan ada ketemu bahwa kamu nggak bisa maksain orang ini kenapa nggak bisa ngertiin saya. Itu kamu mau maksain kayak apa, pasti orang itu tertekan atau kamu yang tertekan karena memang kalian nggak bisa connect. Misalnya saya suka ngomongin tentang kepribadian, ya kan kalian nyadar kan? Nah pasti akan nyambung sama orang-orang yang suka ngomongin tentang kepribadian. Nah kode-kode tertentu tuh kalau ngomongin soal kepribadian kayak gini nggak suka, menilai dirinya sendiri aja nggak suka gitu. Nah, terus kalian mau paksain mereka untuk cerita masalah pribadinya, pasti mereka emosi gitu. Nah itu kan kalian bisa lihat gitu. Nah itu juga berfungsi sebenarnya kalau kalian nanti bekerja, kan kalian bidan, orang tenaga kesehatan menurut saya penting karena bisa bereksplorasi, oh ini orang tipikal yang introvert atau extrovert aja kan kita beda ya. Kalau orang yang extrovert bisa jadi butuh untuk dengerin cerita terus kan pada saat kalian bantu sebagai pasien. Tapi kalau orang introvert kan diem aja, kalian mau nanya terus juga bukan karena sombong atau apa, emang kalian nggak bisa ngorek-ngorek atau ini sebagai orang baru dia tidak merasa nyaman. Nah kalian butuh keluarga pasiennya yang extrovert untuk bisa cerita kan lagi nih. Kayaknya mendingan dicoba dulu ya. Nanti kalau udah kita ketemu lagi, kalau kamu udah ketemu 4 tipe, nanti saya juga akan ada edisi berikutnya ini kumpulan mereka untuk tahu 4 tipe. Setelah 4 kode itu keluar udah kayak Mission Impossible gitu. Kalau 4 kode keluar maka akan dapat kunci siapa diri kamu sebenarnya selama ini dan bagaimana kamu bisa mencari tahu apa kekuatan, kelemahan dan bagaimana kamu bisa berdamai atau menangani kehidupan kamu sehari-hari dengan orang-orang lain dan tipe kepribadiannya berbeda dengan kamu. Gimana? Seru ya? Ya, oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Cetana. See you.